Jangan menulis. Kita namanya berdoa itu kan meminta kan. Kalau tangannya berdoa itu kayak mana? Iya, bukan menulis. Jangan kayak anak TK. Karena ada kakak pernah bilang kakak juga guru. Ya, kakak juga guru, tapi kakak guru SD. Kalian SMP ya kan? SMP kan? Nah, jadi kalau baca doa itu tangannya nada. Baca doa tuh kayak mana? Jangan nulis. Kita namanya meminta, ya kan? Memohon. Kalau kita nggak mau minta, apa kita dikasih sama Allah? Walaupun Allah itu tahu isi hati kita. Hah? Dikasih nggak sama Allah? Tidak. Walaupun Allah itu tahu isi hati kita. Karena apa? Karena dia itu tidak meminta. Cobalah kalau misalnya ada orang pengemis, contoh, kalau mereka nggak datang tempat kuliah, kalian kasih nggak? Enggak kan? Karena mereka nggak meminta sama kalian kan? Iya kan? Nah seperti itu juga. Kalau orang berdoa, baca doanya. Ya kakak tahu dari pagi kan sekolah kan? Iya kan? Karena kalian beruntung. Udah kali kakak bilang tuh kalian tuh beruntung. Kenapa? Karena kalian di pesantren. Kalau di sekolah-sekolah umum belum masuk, paling masuk seminggu 3 kali. Ya kan? Ada kawan yang kayak gitu kan? Ya. Jadi jangan kalau misalnya baca doa itu fokus baca doa. Baru siap makan kan? Baru siap
keluar tadi kan, kita masuk berapa jam? 1 jam doang kan? Ya kan? Nah selebihnya kalian mau terserah mau apa? Ada kegiatan di luar itu terserah. Mungkin kalau sama mualim yang lain nggak masalah, makan dalam kelas, apalagi bermain, menggambar ya, itu nggak masalah. Tapi kalau sama kakak, ya kan kakak kan cuma sebentar di sini, ya. Jadi biar ilmu IPS itu sampai. Jadi tolong ya, tolong dimengerti. Karena di sini bayar bukan gratis kan? Ya kan? Ya kan bayar kan? Iya. Jadi harus didengerin kalau orang menjelaskan atau berdoa. Dengar abang, yang paling belakang. Mau siapapun tuh mualimnya, kalau kita masuk ngaji berdoa, itu otomatis kita tuh jangan ngapa-ngapain tangannya. Kecuali kalau memang ngantuk, masuk Pak, silakan baru. Karena ini ya, aku punya catatannya tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah kita ulang lagi ya, interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah siapa yang bisa? Ayo, apa pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah penilaian nilai raport itu dinilai dari keaktifan ya, keaktifan dia bertanya, menjawab. Cepat tengok, buka buku catatannya. Yang tentang interaksi sosial, apa itu interaksi sosial? Hubungan antara individu suatu dengan individu lain atau kelompok suatu dengan kelompok yang lain. Individu satu bersuatu ya kan? Individu satu atau individu yang lain. Individu itu siapa? Kita individu. Satu orang dengan satu orang, ya kan? Kalau kelompok siapa? Misalnya perempuan ini dengan laki-laki, itu kelompok. Berkelompok, paham kan? Bergeng, satu geng, ya kan? Nah itu namanya kelompok. Tolong perhatikan ke depan ya, tangannya dilipat. Sudah? Perhatikan ke depan. Kenapa? Udah, perhatikan ke depan. Jadi individu satu dengan individu yang lain. Kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kenapa kakak? Kakak ini cerewet kali? Enggak cerewet sebenarnya. Kalau sama kakak enak. Ada mainnya, ada seriusnya. Kenapa kayak gitu? Karena kita kan di dunia ini bukan hanya menuntut ilmu saja kan? Kakak bilang apa kayak kemarin? Perilaku lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada adab. Apalagi kalian anak pesantren ya kan. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan, datangnya hanya sekali, tak mungkin 2 kali. Ya, udah. Interaksi tadi adalah individu satu dengan individu yang lain. Contohnya apa? Berkomunikasi, misalnya nanya PR. Pokoknya berkomunikasi, berbicara, ngomong. Itu sudah disebut dengan interaksi, ya kan? Misalnya kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu udah disebut dengan interaksi. Gotong royong udah disebut dengan interaksi. Kalian sering gotong royong di sini kan? Nah itu disebut dengan interaksi sosial. Udah, lanjut kita masuk ke lembaga sosial. Nah interaksi sosial dengan lembaga sosial itu berkaitan, berhubungan, sangkut paut, satu, ya. Jadi mereka tapi membedakannya itu adalah interaksi sosialnya itu berlangsung dengan kita. Kalau lembaga sosial itu adalah suatu kelompok, disebut dengan lembaga sosial. Contohnya apa lembaga sosial? Apa contoh lembaga sosial? Organisasi, apa lagi? Keluarga, politik, apa lagi? Dan lain sebagainya, ya kan? Janganlah polisi.
mentang-mentang ini polisi yang disebut ya. Politik. Nah, jadi itu yang disebut dengan lembaga sosial. Kita tulis seperti semalam. Nanti dijelaskan lagi ya. Kakak nulis, kalian juga nulis ya. Yang ketiga, pengendalian sosial. Pengendalian sosial atau kontrol sosial. Pengendalian sosial atau kontrol sosial. Sudah? Selanjutnya, jenis lembaga sosial. Iya, jenis lembaga sosial. 1. Jenis lembaga sosial. 1. Tulisannya hati ya. Jenis lembaga sosial. 1. Keluarga. 2. Agama. 3. Ekonomi. Kakak ulang. Jenis lembaga sosial. 1. Keluarga. 2. Sudah? Oke, coba kakak paling ujung. Kakak siapa namanya yang paling ujung? Coba. Makasih Kak. Coba kakak bacakan pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur tata cara rangkaian memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Nah, stop Kak. Nah, coba abang paling ujung. Abang paling ujung, coba maksudnya itu apa? Tata cara mengatur rangkaian itu apa? Coba, tahu nggak? Atau ada yang tahu? Atau ada yang tahu? Atau ada yang tahu? Apa maksud yang dibaca kakak tadi? Kakak siapa namanya? Fani Andriani. Siapa? Fani Andriani. Oh ya, Fani. Nah, coba siapa yang tahu apa yang dibacakan kakak tadi? Jawab aja, nggak usah malu-malu. Ada yang tahu? Kalau biasanya kita kan mengatur, katanya tadi mengatur rangkaian tata cara. Mengatur berarti dia apa? Tunggu apa? Mengatur. Agak kuat suaranya. Agak gimana gitu? Apa bang? Oh iya betul. Siapa lagi? Mengatur itu maksudnya kayak kepala sekolah. Kayak kepala sekolah. Di sini mualim besar ya kan? Mengatur, mengontrol, mengendali, ya kan? Kalau misalnya kita naik angkot, ada supirnya kan? Kalau nggak ada supirnya bisa nggak dia jalan? Nggak bisa. Apalagi kalau naik kereta, naik kendaraan, bisa nggak jalan kalau nggak ada ininya yang bawa? Nggak bisa. Berarti ada yang mengatur, ada yang mengendali, ya kan? Itulah yang disebut dengan lembaga sosial. Lembaga sosial itu dia mengatur kita dalam sebuah kelompok. Makanya terjadinya lembaga sosial. Misal, kakak bilang hari ini bentuk kelompok 5, cari kawannya 5 orang. Contoh, itu namanya lembaga sosial. Coba, kakak cantik-cantik mukanya jadi bingung. Kakak itu yang 1, 2, 3 kakak. Nah, yang itu siapa namanya? Kakak ini 1, 2, 3. Coba kakak jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial. 1. Keluarga. 2. Agama. 3. Ekonomi. 4. Pendidikan. 5. politik. Oke. Nah, jadi di sini kakak, bukan mengalim kakak aja ya. Kakak ada menyediakan yang namanya media pembelajaran. Coba siapa ya? Coba abang menunjukkan. Perhatikan ya ke depan ya. Abang pegang gini kan. Oke, teman-teman semuanya perhatikan ke depan ya. Oke, di sini ada bentuk-bentuk lembaga sosial atau jenis-jenis lembaga sosial. Itu sama ya. Jenis-jenis lembaga sosial.
Nah, yang pertama itu ada keluarga. Mana di sini foto keluarga? Nih. Nah, jadi waktu pertama kali kita dilahirkan ke dunia, yang pertama kali kita lihat itu siapa? Iya, keluarga, orang tua. Nggak mungkin ini kan langsung ke sekolah kan lahir ya kan? Kecuali emak kita lahirnya di sekolah ya kan, barulah nampak teman-teman. Walaupun bukan teman-teman kita, ya kan, teman-teman emak kita ya kan, karena teman-teman kita pun belum lahir. Sudah. Jadi yang pertama kali lembaga sosial itu adalah keluarga. Yang apa? Yang membina, yang mengajari sholat, ya kan, yang mengajari makan, minum. Kalian kan dulu nggak pandai makan, ya kan? Kita nggak pandai makan dulu, ya kan? Minum pun kita masih berantakan, iya kan? Pernah nggak nampak anak bayi minum sendiri? Pernah nampak anak bayi minum sendiri? Nggak pernah kan? Ya kan? Sekolah, kalian dimasukkan ke sekolah ini biar dibentuk ilmunya lebih dalam. Ya kan? Karena emak, misalnya emaknya kerja, ayahnya kerja, jadi mereka tidak bisa mengasih ilmu begitu dalam, ya kan? Jadi dibawa ke sekolah, dititipkan. Sekolah itu lagi kita mengenal kawan, bisa berbicara dengan baik dengan kawan, bisa berbicara dengan sopan dengan guru atau mualim-mualimah, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekolah. Ini kan rumah-rumah tetangga kan, ya kan? Nah, itu kita bisa berinteraksi. Nah, makanya interaksi sosial dengan lembaga sosial itu saling berhubungan. Nah, yang ketiga, agama. Kita di Indonesia ini mempunyai agama berapa? Hah? Coba yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Islam. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Yang keenam? Konghucu. Iya, ada 6. Ada 6 agama kita di Indonesia. Ya. Ada 6. Yang terbesar apa agamanya? Islam. Mayoritas kita di Indonesia itu adalah beragama Islam. Nah, maksudnya walaupun kita mayoritas Islam, walaupun kita bersekolah di pesantren, ya kan, yang namanya kita tinggal di Indonesia mempunyai budaya yang banyak budaya kita kan. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada apa lagi? Padang, ada apa lagi? Dan lain sebagainya. Jadi banyak budaya, suku bahasa. Bahasanya kan berbeda-beda kan. Misalnya abang orang apa? Abang orang Batak, kakak orang apa? Sama ya? Kakak orang apa? Jawa. Misalnya orang Batak ngomong sama orang Jawa dalam bahasanya masing-masing. Nyambung nggak? Enggak. Yang satu nanya mau kemana, yang satu jawabnya udah makan. Nggak nyambung kan? Makanya kita berbahasa itu dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau kalian berjumpa sama orang luar negeri atau bule, kalian bahasa Indonesia, orang tuh nggak mengerti, bisa nggak? Enggak. Makanya kita harus berbahasa apa? Bahasa bule ya bahasa apa? Bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, kita kan banyak nih agamanya, ada gereja, ada masjid, pura, dan lain sebagainya, tempat ibadah kan. Jadi selagi mereka nggak mengganggu kita sholat, atau kita rukuk dilempari kita pakai batu, pernah? Enggak. Atau mereka lagi nyanyi-nyanyi di gereja, kita lempari pakai batu, pernah? Atau kita bakar, pernah? Nggak pernah, karena Indonesia yang paling utama adalah menuntut nilai toleransi. Kalau sempat tidak ada toleransi, maka akan terjadi peperangan. Bahkan di dekat daerah rumah kakak kan tinggalnya di Markupung. Kalau ditinggal di daerah rumah kakak itu, masjid dan gereja itu berdampingan. Ya, berdampingan asal tidak mengganggu satu sama lain. Kalau masjid itu azan, maka gereja itu harus berhenti bentar. Ya kan? Karena azan. Tapi kalau mereka lagi nyanyi, kita tidak boleh mengganggu. Itulah namanya toleransi, walaupun berdempetan dia. Tapi kalau ada toleransi, sikap menghargai, itu. Ya, jangan kita kayak orang luar. Ada kasusnya orang-orang luar Amerika, dia membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Kulit hitam, mereka tuh menganggap bahwa kulit hitam itu nggak usah dikawani. Yang kulit
kulit hitam nggak usah dikawani, kulit putih aja. Ada kasusnya, jangan sampai seperti itu ya kan? Karena kita banyak negara, banyak budayanya bang. Ada Jawa kalau nikah pakai adat Jawa, ada Melayu pakai adat Melayu, nggak boleh kita salahkan, ya. Namanya kita tinggal di Indonesia, kecuali kalian tinggal di Arab Saudi, ya lagi di Belanda, nah itu peraturan mereka. Kalau di Indonesia ikuti peraturan Indonesia. Indonesia. Yang keempat, apa yang keempat? Mana yang keempat? Politik. Apa itu politik? Ini gambarnya nih. Pernah nonton TV? Sidang. Ya, sidang. Atau apa lagi politik? Politik itu bersangkutan pautan sama DPR, presiden, menteri, ya kan? Siapa sih mau jadi presiden? Bagus, cita-cita jadi presiden. Nanti kalau abang jadi presiden, jangan lupakan kawan-kawannya ya. Entah si Rafi angkat jadi gubernur, entah ini menjadi menteri, ya kan? Jadi nanti enak, entah ini menjadi apa, menteri keuangan, ya kan, Kak? Menteri kelautan. Jadi enak, kalau mau mencari ikan tinggal datangi dia, ya kan? Kan enak gitu ya kan, menteri kesehatan, pendidikan. Jadi kalau menteri pendidikan itu bisa menyalurkan bantuan-bantuan ke sekolah, ya kan? Jangan pula tiba-tiba jadi presiden lupa kawannya, ya kan? Itu nggak boleh. Ya itu sifat sombong. Udah, politik itu yang mengatur. Misalnya kita kan kalau maklen lah, kalau harga beras naik pasti komen kan. Bukan maklen, maka kamu juga. Ya kan? Beras, cabai, bawang, komen, stres ya kan? Banyak hal yang naik ya kan Kak? Belum lagi sekolah kelen ya kan? Merepet aja di rumah. Tapi kenapa? Kayak mana dia mau menyampaikan lewat aspirasi apa itu aspirasi? Apa? Pendapat kita, ungkapan hati kita ya kan? Kayak kalian kalau misalnya putus cinta, ya kan? Walaupun belum saatnya ya kan Kak Bang? Kakak bilang karena kalau suka mensukai itu normal manusia. Kecuali abang menyukai abang. Normalnya udah lewat batas ya kan. Tapi kalau suka lawan jenis itu manusiawi, wajar. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengganggu sekolah. Udah, yang kelima yang terakhir. Perhatikan, nanti kakak suruh ke depan, kakak tunjuk, harus bisa mempresentasikan ini. Yang kelima. Apa yang kelima? Ekonomi. Ada yang berjualan. Ada yang emaknya sini berjualan? Ada. Siapa yang berjualan emaknya sini? Jualan apa bang? Sate, kakak? Gorengan, kakak? Kakak angkat tangan enggak? Nah, kakak? Siapa? Kedai. Ini? Kedai. Nah, jadi banyak orang tuanya yang berjualan ya, atau ayahnya yang berjualan tuh ada ya. Jadi inilah disebut ekonomi. Kalau mereka, kalau nggak ada penjual di tempat kita ini, abang kenapa? Abang pindah sekarang yang berjualan, bisa nggak kita makan? Bisa nggak kita makan? Tidak. Kenapa? Nggak mungkin kita semua yang kita tanam, beras kita tanam, cabai kita tanam, sayur kita tanam, nggak mungkin kan? Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain kan? Misalnya kita di rumah kita nggak ada beras, tapi ada cabai lengkap semuanya, nggak ada beras, otomatis kita jadi nggak mungkin minta. Pernah nggak kalian minta beras tempat orang jualan? Mintalah beras, pernah nggak dikasih? Nggak pernah lah, namanya orang itu dia cari uang, nggak mungkin kita minta ya kan? Atau zaman dulu kan belum istilahnya keuangan itu belum digunakan kali. Dia ada sistem barter. Misalnya kakak punya cabai di rumah, tapi kakak butuh beras. Dia nggak ada cabai di rumah, dia ada beras. Jadi mereka tukaran, ini nukar cabai, dia nukar beras. Dulu zaman dulu kayak gitu. Sistem barter. Nah, jadi sistem barter dulu itu berlaku. Tapi kalau zaman sekarang nggak pakai uang. Kalau nggak ada uang, kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan bentuk-bentuk lembaga sosial. Bentuk-bentuk lembaga sosial. Nah, sampai di sini. Kalau mau ditanyakan, angkat tangan sebelum kakak nanya satu-satu. Ada yang mau ditanyakan tentang apa? Karena gini loh,
kalian kan. Nanti kalian waktu kalian keluar dari pesantren ini, kalian harus pasti kalian dikenal aktif sama masyarakat. Ya kan? Pernah nggak kalian nengok orang di luar itu? Kakak jujur ya, kakak kalau di tempat kakak ada orang anak pesantren, kalau lagi misalnya Ramadan, itu dia jadi suruh anak pesantren itu yang suruh. Kenapa? Karena masyarakat itu mengenalnya anak pesantren itu bisa dia dalam hal menjadi imam, kalau untuk laki-laki ya, imam, bisa dia dalam hal bentuk apapun kegiatan di masyarakat itu bisa. Jadi jangan sempat percuma anak pesantren nggak tahu apa-apa, jangan begitu. Kalau mau bertanya, tanya aja, jangan malu. Karena sekarang kakak abang sistem penilaian itu dari aktif dia bertanya, aktif dia menjawab, kedisiplinan, kebersihan, tuh penilaian. Kalau masalah kepintaran, pintar kita bang kak. Kalau kita nggak ada disiplinnya, nggak ada ilmu kita, nggak ada tingkah laku, nggak ada konten apa-apa. Karena jujur kakak bilang kawan kakak ada dia yang disiplin. Kalau nggak percaya tanya kakak ini. Disiplin dia, ya kan? Tapi dia tuh dibilang pintar enggak, ya kan? Dibilang pintar enggak, tapi dia mampu menjawab, dia mampu bertanya, walaupun pertanyaannya nggak nyambung, dia dapat nilai bagus. B. Malah orang yang bercerdas, pintar ilmunya, tapi nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, dikeluarkan dari kelas C dapatnya. Saya tanya mualimah Nopi, kalau nggak percaya, atau mualimah yang lain, atau mualim Yuda, coba tanya gimana. Ya kakak bilang aja sekarang, kalau kita pintar pun nggak ada disiplin kita, nggak ada perilaku kita, nggak ada sama sekali yang orang mau menghargai. Cobalah kalian keluar di sini, kalian pintar. Misalnya kakak siapa tadi namanya? Nah, kakak Fani. Misalnya kakak Fani ini pintar, cerdas, juara 1 umum. Keluar dari sekolah, dia suka apa? Suka misalnya menumbuhin anak orang. Apa lagi? Melempari batu anak orang. Atau dia duduk pun dia nggak sopan. Kalau perempuan kan duduknya harus sopan karena banyak aurat perempuan kan. Nah, bisa nggak dia dihargain orang? Atau dia pakai pakaian yang serba kekurangan bahan? Kan nggak? Dihargai nggak kak? Dihargai nggak? Nggak. Walaupun dia pintar, nggak dihargai. Kecuali dia banyak uangnya, ya kan? Kalau dia banyak uangnya, menyogok orang pun enak. Misalnya abang, ada orang yang jahat, ya jahat, dia mau misalnya memakai narkoba, karena banyak uangnya dia nggak jadi penjara. Kenapa? Karena membayar, paham? Jadi jangan seperti orang, jangan jadi orang seperti itu, karena bukan segalanya itu nggak uang. Kalau kita perilaku kita bagus, dicampakkan kita ke laut sana, masih berharga kita. Tapi cobalah, ada orang preman begal, ya kan, yang suka begal, ya kan, apa dia ketabrak, kecelakaan, ada nggak orang yang membantu? Yang ada kan? Kalau udahlah biarlah situ, alhamdulillah dia jatuh, nggak ada lagi yang meresahkan, ya kan. Tapi coba orang yang baik akhlaknya, tiba-tiba dia kecelakaan, orang yang nggak kenal pun mau membantunya. Paham nggak? Orang-orang yang nggak kenal pun mau membantunya. Kalau istilahnya dia nggak kenal dia siapa, tetangganya bukan, saudaranya bukan, ya kan. Tapi dia membantu karena akhlaknya. Apa yang pertama kali tengok orang? Bukan kepintarannya kan? Nggak mungkin otak ini kita dibelahnya, otak kita ditengok kepintaran kita, nggak mungkin kan? Ya kan? Tengoknya ada perilaku kita. Kalau dibukanya otak kita ini udah meninggal kita kak. Ya iya. Nggak mungkin kan dibukanya dulu hati kita, dibedahnya, diambilnya hati kita dibersih nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ditanyanya 10 kali 12, nggak mungkin kan? Waktu kenalan apa? Pernah gitu? Misalnya kita mau nanya nama kamu siapa? Nama saya Fani. 10 kali 12 berapa Fani? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kan? Kalau kita lah, kalau bekawan ini tukang marah-marah, egois, mau menang sendiri, mau nggak kita bekawan? Nggak mau bekawan. Karena apa? Karena kita males. Mendingan gak usah punya kawan daripada kawannya seperti itu, ya kan kak? Bang? Ada yang mau ditanyakan? Kakak heran lah, dari kemarin
waktu kakak masuk sebelah barisan kebutuhan, ekonomi itu kebutuhan. Kalau nggak ada ekonomi bisa nggak kita hidup di dunia? Karena makan pun kita dari ekonomi, pendidikan dari ekonomi, politik dari ekonomi, apa lagi? Agama juga dari ekonomi. Ada bahasa dan jadi itulah yang bisa kakak jelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang nggak ngerti? Atau yang belum paham? Fungsi lembaga sosial memberikan pedoman anggota masyarakat. Yang kedua menjaga keutuhan masyarakat dan yang ketiga pengendalian sosial. Jadi kalau nggak ada fungsinya, untuk apa kita berlembaga sosial? Satu aja soalnya. Satu soalnya beranak pinak ya. Satu. Kalian pandai warna Melayu? Pandai lah ya kan. Nah soalnya. Arab Melayu. Arab jawab. Contoh itu. Apa itu? Lembaga. Apa itu? Sosial. Sosial. Jawaban. Apa aku? Sosial. Iya. Kamu ketahui. Oke, tulis. Nggak boleh sama jawabannya ya. Tuliskan contoh lembaga sosial yang kamu ketahui dalam hidup sehari-hari. Nggak boleh Jawabannya sama. Contohnya ya. Misalnya kayak agama. Agama itu gimana? Iya, jawabannya mana? Ala Indonesia mana? Tadi katanya bisa. Bisa kan? Tapi bohong mana mah? Susah. Yuk. Sudah, kalau tidak ada yang bisa dia, nggak usah kita sudah dipelajari. Sudah.
sampai jumpa di materi selanjutnya dan dipelajari bukunya, oke? Oke, guys.